di sini dari kelompok 7 pengantar pendidikan akan memaparkan beberapa materi dari bab 4 dan bab 5 yang akan diawali oleh Siti Wahidah. Secara umum, pendidikan sebagai usaha sadar yang sistemik selalu bertolak dari sejumlah landasan serta pengindahan sejumlah asas-asas tertentu. Beberapa landasan pendidikan tersebut adalah landasan filosofis, sosiologis, dan kultural, yang sangat memegang peranan penting dalam menentukan tujuan pendidikan. Selanjutnya, landasan ilmiah dan teknologi akan mendorong pendidikan untuk menjemput masa depan. Umumnya ada 5 landasan pendidikan utama yang menjadi norma dasar pendidikan, yakni yang pertama ada landasan filosofis pendidikan, yang kedua landasan sosiologis pendidikan, yang ketiga landasan kultural pendidikan, yang keempat landasan psikologis pendidikan, dan yang kelima landasan ilmiah dan teknologi. Landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan terdiri dari idealisme, realisme, dan pragmatisme. Idealisme merupakan kurikulum yang bersifat subjek matter-centered. Metode dialektik diutamakan, namun demikian beberapa metode yang efektif yang mendorong belajar dapat diterima. Kecenderungannya mengabaikan dasar-dasar fisiologis dalam belajar. Guru harus unggul dalam hal intelektual maupun moral. Bekerja sama dengan alam dalam proses pengembangan manusia dan bertanggung jawab menciptakan lingkungan landasan filosofis pendidikan bagi para siswa. Adapun siswa berperan bebas mengembangkan kepribadian dan bakat-bakatnya. Realisme. Kurikulum realisme bersifat subjek matter-centered. Realisme dan idealisme memiliki kesamaan dalam orientasi pendidikannya, yaitu esensialisme. Namun demikian, karena kedua aliran ini memiliki gagasan yang berbeda mengenai filsafat umumnya, maka kedua aliran ini tetap memiliki perbedaan pula dalam hal tujuan pendidikan, isi kurikulumnya, metode pendidikan, serta peranan pendidik dan peranan peserta didik atau siswanya. Yang ketiga ada pragmatisme. Pragmatisme mengutamakan metode pemecahan masalah atau problem solving method serta metode penyelidikan dan penemuan atau inquiry and discovery method. Guru hendaknya berperan sebagai fasilitator, yaitu memimpin dan membimbing siswa belajar tanpa ikut campur terlalu jauh atas minat dan kebutuhan siswa. Adapun siswa berperan bebas untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Orientasi pendidikan pragmatisme adalah progresivisme dan rekonstruksionisme. Landasan sosiologis pendidikan. Landasan sosiologis mengandung norma dasar pendidikan yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat yang dianut oleh suatu bangsa. Untuk terciptanya kehidupan bermasyarakat yang rukun dan damai, terciptalah nilai-nilai sosial yang dalam perkembangannya menjadi norma-norma sosial yang mengikat kehidupan bermasyarakat dan harus dipatuhi oleh masing-masing anggota masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, dibedakan 3 macam norma yang dianut oleh pengikutnya. Yang pertama, paham individualisme, yang kedua, paham kolektivisme, dan yang ketiga, paham integralistik. Landasan sosiologis pendidikan di Indonesia menganut paham integralistik yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat, diantaranya kekeluargaan dan gotong royong, kebersamaan, musyawarah untuk mufakat, kesejahteraan bersama menjadi tujuan hidup bermasyarakat, dan negara melindungi warga negaranya, serta selasi, seimbang antara hak dan kewajiban. Landasan psikologis pendidikan. Landasan psikologis mengandung norma dasar pendidikan yang bersumber dari hukum-hukum dasar perkembangan peserta didik.
Setiap tahap kemajuan pertumbuhan ditandai dengan meningkatnya kemampuan dan cara baru yang dimiliki. Pertumbuhan merupakan peralihan tingkah laku atau fungsi kejiwaan dari yang lebih rendah kepada tingkat yang lebih tinggi. Perubahan-perubahan yang selalu terjadi itu dimaksudkan agar orang di dalam kehidupannya dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Lingkungan manusia terdiri dari lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik adalah segala sesuatu yang ada di sekitar anak yang non-manusia, sedangkan lingkungan sosial adalah semua orang yang ada di dalam kehidupan anak, yakni orang yang bergaul dengan anak, melakukan kegiatan bersama atau bekerja sama. Tugas pendidikan yang terutama adalah memberikan bimbingan agar pertumbuhan anak dapat berlangsung secara wajar dan optimal. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan tentang hukum-hukum dasar perkembangan kejiwaan manusia, agar tindakan pendidikan yang dilaksanakan berhasil guna dan berdaya guna. Beberapa hukum dasar yang perlu kita perhatikan dalam membimbing anak dalam proses pendidikan adalah: yang pertama, tiap-tiap anak memiliki sifat dan kepribadian yang unik. Yang kedua, faktor keturunan. Yang ketiga, faktor lingkungan. Yang keempat, faktor diri. Yang kelima, kecerdasan yang berbeda. Yang keenam, tahap pertumbuhan dengan ciri tertentu atau khas. Landasan kultural pendidikan. Landasan kultural mengandung makna norma dasar pendidikan yang bersumber dari norma kehidupan kebudayaan yang dianut oleh suatu bangsa. Kebudayaan terkait dengan ciri manusia sendiri sebagai makhluk yang belum selesai dan harus berkembang. Maka, kebudayaan juga terkait dengan usaha pemenuhan kebutuhan manusia yang asasi. Seperti 1, kebudayaan dapat dipahami sebagai strategi manusia dalam menghadapi lingkungannya. Yang kedua, kebudayaan merupakan suatu sistem dan terkait dengan sistem sosial. Dengan memperhatikan berbagai dimensi kebudayaan, dapat dikemukakan bahwa landasan kultural pendidikan di Indonesia haruslah mampu memberi jawaban terhadap masalah-masalah berikut ini. Yang pertama, semangat kekeluargaan dalam rumusan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan pendidikan. Yang kedua, rule of law dalam masyarakat yang berbudaya kekeluargaan dan kebersamaan. Yang ketiga, apa yang menjadi etos masyarakat Indonesia dalam kaitan waktu, alam, dan kerja, serta kebiasaan masyarakat Indonesia yang menjadi etos sesuai dengan budaya Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas, terampil, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, cara bagaimana masyarakat menafsirkan dirinya, sejarahnya, dan tujuan-tujuannya. Asas-asas pendidikan. Asas pendidikan memiliki arti hukum atau kaidah yang menjadi acuan kita dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Dalam masalah ini, akan kita bicarakan dua asas pendidikan yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, asas Tuturi Handayani, dan yang kedua, asas belajar sepanjang hayat. 1. Asas Tuturi Handayani merupakan gagasan yang mula-mula dikemukakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, seorang perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional. Tuturi Handayani mengandung arti pendidikan dengan kewibawaan yang dimiliki, mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh, tidak menarik-narik dari depan, membiarkan anak mencari jalan sendiri, dan bila anak melakukan kesalahan, baru pendidik membantunya. Menurut asas Tuturi Handayani, yang pertama, pendidikan dilaksanakan tidak menggunakan syarat paksaan. Kedua, pendidikan adalah penggulawentah yang mengandung makna momong, among, dan ngemong. Ketiga, pendidikan menciptakan tertib dan damai. Keempat, pendidikan tidak mengujo atau memanjakan anak. Dan kelima, pendidikan menciptakan iklim tidak terperintah, memerintah diri sendiri dan berdiri di atas kaki sendiri. Yang kedua, asas belajar sepanjang hayat. Pendidikan Indonesia bertujuan meningkatkan kecerdasan, harkat, dan martabat bangsa.
mewujudkan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas, mandiri, hingga mampu membangun diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya, memenuhi kebutuhan pembangunan dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Untuk mencapai integritas pribadi yang utuh sebagaimana gambaran manusia, Indonesia seutuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Indonesia mengandung asas pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat memungkinkan tiap warga negara Indonesia yang pertama mendapat kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri dan kemandirian sepanjang hidupnya. 2. Mendapat kesempatan untuk memanfaatkan layanan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di masyarakat. Yang ketiga, mendapat kesempatan mengikuti program-program pendidikan sesuai bakat, minat, dan kemampuan dalam rangka pengembangan pribadi secara utuh menuju profil manusia Indonesia seutuhnya. Dan yang keempat, mendapat kesempatan mengembangkan diri melalui proses pendidikan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Hilali. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar pendidikan bab 4 poin C. Di dalam bab 4 poin C ini menjelaskan tentang penerapan asas-asas pendidikan yang sebagaimana telah dibicarakan dalam bahasa terdahulu. Ada dua asas-asas utama yang menjadikan acuan pelaksanaan pendidikan, yakni 1. Asas belajar sepanjang hayat dan 2. Asas tuturi handayani. Pertama, landasan asas pendidikan penerapannya. Untuk memberi gambaran bagaimana penerapan asas-asas tersebut di atas berturut-turut akan dibicarakan. 1. Keadaan yang ditemui sekarang. 2. Permasalahan yang ada. Dan 3. Pengembangan penerapan asas-asas pendidikan. Keadaan yang ditemui sekarang dalam kaitan atas belajar sepanjang hayat dapat dikemukakan beberapa keadaan yang ditemui sekarang. A. Usaha pemerintahan memperluas kesempatan belajar telah mengalami peningkatan, terbukti dengan semakin banyaknya peserta didik dari tahun ke tahun yang dapat ditampung baik dalam lembaga pendidikan formal, non-formal, dan informal. Berbagai jenis pendidikan dan berbagai jenjang pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi. B. Usaha pemerintah dalam pengadaan dan pembinaan guru dan tenaga kependidikan pada semua jalur jenis dan jenjang agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara proporsional dan pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hasil pendidikan di seluruh tanah air. Pembinaan guru dan tenaga guru yang dilaksanakan baik dalam negeri maupun di luar negeri. C. Usaha pembaharuan kurikulum dan pengembangan kurikulum dan isi pendidikan agar mampu memenuhi tantangan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas melalui pendidikan. D. Usaha pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana yang semakin meningkat, ruang belajar perpustakaan, media pengajaran, bengkel kerja, sarana pelatihan dan keterampilan sarana pendidikan jasmani. E. Pengadaan buku ajar yang diperuntukkan bagi berbagai program pendidikan masyarakat yang bertujuan untuk 1. Meningkatkan sumber penghasilan keluarga secara layak dan hidup bermasyarakat secara berbudaya melalui berbagai cara belajar. 2. Menunjang tercapainya tujuan pendidikan manusia seutuhnya. F. Usaha pengadaan berbagai program pembinaan generasi muda kepemimpinan dan keterampilan kesegaran jasmani dan daya kreasi, sikap patriotisme dan idealisme, kesadaran berbangsa dan bernegara, kepribadian dan budi luhur. G. Usaha pengadaan berbagai program pembinaan keolahragaan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anggota masyarakat untuk melakukan berbagai macam kegiatan olahraga untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran serta prestasi bidang olahraga. Usaha pengadaan berbagai program peningkatan peran wanita dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan keluarga sehat, sejahtera, dan bahagia, peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, serta ketahanan mental. Sesuai dengan uraian di atas, maka secara singkat pemerintahan secara lintas sektoral telah mengupayakan usaha-usaha untuk menjawab tantangan asas pendidikan sepanjang hayat dengan cara pengadaan sarana dan prasarana, kesempatan, serta sumber daya manusia yang menunjang.
Dalam kaitan penerapan asas Tutwuri Handayani dapat dikemukakan beberapa keadaan yang ditemui sekarang, yakni peserta didik mendapat kebebasan untuk memilih pendidikan dan keterampilan yang diminatinya sesama jenis jalur jenjang pendidikan yang disediakan oleh pemerintahan sesuai peran dan profesinya dalam masyarakat peserta didik yang bertanggung jawab atas pendidiknya sendiri. B. Peserta didik mendapat kebebasan untuk memilih pendidik kejuruan yang diminatinya agar dapat mempersiapkan diri untuk memasuki lapangan kerja bidang tertentu dan yang diinginkan. C. Peserta didik memiliki kecerdasan yang luar biasa yang diberikan kesempatan untuk memasuki program pendidikan dan keterampilan sesuai dengan gaya dan irama belajarnya. D. Peserta didik yang memiliki kelainan atau cacat fisik atau mental memperoleh kesempatan untuk memilih pendidikan dan keterampilan sesuai dengan cacat yang disandang agar dapat bertumbuh menjadi manusia yang mandiri. E. Peserta didik di daerah terpencil mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan agar dapat berkembang menjadi manusia yang memiliki kemampuan dasar yang memadai sebagai manusia yang mandiri yang beragam dari potensi di bawah normal sampai jauh di atas normal. Kedua, asas Tutwuri Handayani. Sebagai asas pertama, Tutwuri Handayani merupakan inti dari sistem Among perguruan. Asas yang dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara ini kemudian dikembangkan oleh DRS RMP Sontro Kartono dengan menambahkan dua semboyan lagi, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo dan Ing Madyo Mangunkarso. Landasan asas pendidikan penerapannya, kini ketiga semboyan tersebut telah menyatu menjadi satu kesatuan asas, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo jika di depan memberi contoh, Ing Madyo Mangunkarso jika di tengah-tengah memberi dukungan dan semangat, Tutwuri Handayani jika di belakang memberi dorongan. Dan yang ketiga, asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat, lifelong learning, merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup, lifelong education, kurikulum yang dapat merancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan dua dimensi, yaitu dimensi vertikal horizontal. Dimensi vertikal dari kurikulum sekolah meliputi berkaitan dan kesinambungan antar tingkatan persekolahan dan keterkaitan dengan kehidupan peserta didik di masa depan. Dimensi horizontal dari kurikulum sekolah yaitu keterkaitan antara pengalaman belajar di sekolah dengan pengalaman di luar sekolah. 4. Asas kemandirian dalam belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, sedini mungkin dikembangkan kemandiriannya dalam belajar itu dengan menghindari campur tangan guru. Namun guru selalu suap untuk ulur tangan bila diperlukan. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Radian ingin menjelaskan isi materi dari bab 4 poin D yang judulnya peningkatan mutu pendidikan. Kebijakan peningkatan mutu pendidikan tidak harus dipertimbangkan dengan kebijaksanaan kepemerataan pendidikan karena peningkatan kualitas pendidikan harus diimbangi dengan kualitas pendidikan itunya juga. Pendidikan bertujuan juga membangun sumber daya manusia yang mutunya sejajar dengan sumber daya manusia di negara lainnya. Pemerintah juga mengusahakan berbagai cara dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Di antaranya ada 4 upaya pemerintah dalam melakukan peningkatan mutu pendidikan. Yang pertama, pembinaan guru dan tenaga pendidik. Pembinaan guru ini harus bisa dimaksimalkan karena guru juga harus bisa menyampaikan materi ke siswanya dengan baik dan benar agar diterima dengan baik oleh siswanya dan juga bisa dipahami oleh siswanya. Yang kedua, pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Pengembangan sarana dan prasarana ini sangat penting juga ya agar bisa mengenalkan ke siswanya pentingnya teknologi. Apalagi sekarang di era globalisasi harus
bisa pandai mengikuti zaman dengan cara menggunakan teknologi seperti komputer. Komputer itu tidak hanya bisa buat bermain game saja, tapi banyak juga manfaatnya, seperti ada di Google mencari materi juga bisa, belajar Microsoft Word, Microsoft Office, dan lain-lainnya, masih banyak. Itulah harus ada pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan perkembangan teknologi. Nah, yang ketiga ada pengembangan kurikulum dan isi pendidikan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi, serta pengembangan nilai-nilai budaya bangsa. Nah, pengembangan kurikulum juga itu sangat mempengaruhi belajar mengajar. Contohnya, kurikulum 2013 beda dengan KTSP 2006, karena kurikulum 2013 itu siswanya yang harus aktif dalam belajar di sekolah maupun di rumah. Seperti contohnya, siswa harus aktif dalam kegiatan apapun atau belajar seperti tanya jawab, sering bertanya ke guru. Jadi siswanya yang disuruh aktif kalau kurikulum 2013. Mungkin nanti setelah kurikulum 2013 mungkin diperbarui lagi kurikulumnya agar bisa dipahami oleh siswa dan bisa diterima oleh siswanya juga. Dan yang keempat ada pengembangan buku ajar sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta perkembangan budaya bangsa. Jadi buku ajar ini sangat penting karena ini sesuai dengan yang guru ajar. Buku itu tidak hanya berbentuk kertas tapi bisa berbentuk teknologi, seperti kita mencari di internet, kita ketik saja materinya sudah keluar. Jadi belajar itu tidak harus dari buku saja, bisa juga dari Google atau di internet bisa kita cari juga. Jadi itu saja upaya pemerintah. Ada 4 cara. Yang pertama itu pembinaan guru dan tenaga pendidikannya, kedua pengembangan sarana dan prasarana, yang ketiga pengembangan kurikulum, dan yang keempat pengembangan buku ajar. Halo, perkenalkan nama saya Safira Wiprastika dengan NPM 2021-21500-171. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang aliran klasik pendidikan. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang empirisme. Empirisme ini berasal dari bahasa Latin yaitu empiricus yang berarti pengalaman. Aliran ini juga dinamakan aliran tabula rasa yang artinya meja berlapis lilin yang belum ada tulisan di atasnya. Dengan kata lain, seseorang dilahirkan seperti kertas kosong yang belum ditulisi apapun. Maka pendidikanlah yang akan menulisnya. Aliran ini juga dinamakan aliran optimis dalam pendidikan. Yang kedua itu ada nativisme, berasal dari bahasa Latin yaitu nativus yang berarti terlahir. Seseorang berkembang berdasarkan apa yang dibawanya dari lahir. Jika pendidikan yang diberikan tidak sesuai dengan pembawaan orang tersebut, maka tidak akan ada gunanya untuk perkembangannya. Oleh karena itu, aliran ini dinamakan aliran pesimis dalam pendidikan. Yang ketiga itu ada naturalisme, berasal dari bahasa Latin yaitu natur yang berarti alam, tabiat, dan pembawaan. Aliran ini meragukan pendidik untuk perkembangan seseorang karena ia dilahirkan dengan pembawaan yang baik, yakni dalam mendidik seseorang. Kembalilah kepada alam agar pembawaan seseorang yang tidak dirusak oleh pendidik. Yang keempat ada konvergensi, berasal dari bahasa Inggris yaitu konvergensi yang berarti pertemuan pada satu titik. Aliran ini mempersatukan dua aliran yang berlawanan di atas antara nativisme dan empirisme. Perkenalkan, nama saya Tirmawaningrum. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gerakan baru pendidikan. B. Gerakan baru pendidikan. 1. Pengajaran alam sekitar. Aliran pendidikan yang mendekatkan anak dengan sekitarnya adalah gerakan pengajaran alam sekitar. Dalam pengajaran alam sekitar, guru dapat memeragakan secara langsung. Pengajaran alam sekitar memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya agar anak berpartisipasi aktif, dan pengajaran alam sekitar mengajarkan anak untuk mengetahui barang yang terlebih dahulu sebelum mendengar namanya. 2. Pengajaran pusat perhatian. Pendidikan menurut Eclory berdasarkan pada semboyannya mengartikan anak harus dididik
untuk dapat hidup dalam bermasyarakat dan dipersiapkan dalam masyarakat. Anak harus diarahkan. Penelitian secara tekun yang dilakukan Deklori menyumbangkan 2 pendapat yang sangat berguna bagi pendidikan dan pengajaran dengan beberapa metode, yaitu metode global atau disebut dengan keseluruhan, metode sentra di internet atau yang disebut dengan pusat minat. 4. Pengajaran proyek. Pengajaran proyek memberi kebebasan pada anak untuk menentukan pilihannya, merancang serta memimpinya. Proyek yang ditentukan oleh anak mendorongnya untuk mencari jalan pemecahan bila dia menemui kesukaran. Dalam pengajaran proyek, pekerjaan dikerjakan secara berkelompok untuk menghidupkan rasa gotong royong. Pengajaran proyek digunakan sebagai salah satu metode mengajar di Indonesia, antara lain dengan nama pengajaran proyek, pengajaran unit, dan sebagainya. 5. Pengaruh gerakan baru dalam pendidikan terhadap penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Telah dikemukakan bahwa gerakan baru dalam pendidikan terutama berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Namun, dasar-dasar pikirannya tentulah menjangkau semua segi dari pendidikan, baik aspek konseptual maupun operasional. Sebab itu, mungkin saja gerakan-gerakan itu tidak diadopsi seutuhnya di suatu masyarakat atau negara tertentu. Namun, asas pokok-pokoknya menjiwai kebijakan-kebijakan pendidikan dalam masyarakat atau negara itu.